Sementara itu keluarga Hatib sholat Idul Fitri yang dibunuh mengaku trauma. Keluarga sendiri belum mengetahui apa sebenarnya motif pembunuhan yang dilakukan pelaku sekaligus kakak ipar korban. Hingga hari ini rumah korban di Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Jambi masih didatangi oleh sejumlah warga. Korban merupakan tokoh setempat. Istri korban mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara pelaku dan korban. Kini tersangka diamankan di Mapolsek Rimbo Ulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Suami saya mau putar, saya turun lari duluan. Anaknya posisi kan di depan, duduk di depan. Jadi bapaknya ngendong anaknya, kata orang yang itu kan, yang nyapa tadi, itu bapaknya, hendaknya dijatuhin, bapaknya mau lari, kakinya keserempet itu rumput, jadi jatuh. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan kasus pembunuhan Hatib sholat Idul Fitri di Jambi ini terjadi? Kita sudah terhubung dengan Ibda Maulana Hashim Aryo, Kanit 4 Satreskrim Polres Tebo Jambi. Selamat sore Bapak, sejauh ini apa hasil pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan Hatib ini? Benarkah hanya karena kesal terhadap sang Hatib? Benar Pak. Motif pelaku melakukan pembunuhan ini apakah benar memang hanya karena kesal terhadap Hatibnya, Pak? Baik Pak, saya akan menjawab. Dapat kami jelaskan bahwasannya motif dari tersangka menghabisi nyawa si korban, untuk sementara dari hasil penyidikan yang kami lakukan, bahwasannya adanya karena dendam tersangka kepada korban. Oke, dendam. Jadi bukan karena motif yang disampaikan ya, karena tidak membaca doa. Baik, memang dalam keterangan awal yang disampaikan oleh tersangka kepada awak media seperti itu. Namun setelah kami lakukan penyidikan lebih lanjut, bahwasanya kami menyimpulkan untuk sementara motif korban untuk menghabisi nyawa korban yaitu karena adanya dendam. Dendam bisa dijelaskan Pak, dendam apa? Baik, untuk saat ini terkait dendam apa yang dirasakan tersangka kepada korban, kami belum bisa memberitahu karena kami sedang melakukan tindak lanjut terhadap dendam apa yang dirasakan tersangka kepada korban. Lalu bagaimana sebenarnya pembunuhan ini bisa terjadi Pak? Kronologisnya seperti apa? Baik, adapun kronologisnya yaitu berawal pada saat sholat Idul Fitri 1442 pada tanggal 13 Mei 2021. Setelah sholat Idul Fitri, korban melihat, tersangka merasa korban melihat sinis kepada tersangka, sehingga tersangka merasa tersinggung kepada korban, karena korban melihat sinis kepada tersangka. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 22, hari Sabtu, sekira pukul 3 sore, ketika tersangka pulang dari kebunnya, tersangka berpapasan dengan korban, yang mana pada saat berpapasan, tersangka juga merasa bahwasanya si korban melihat sinis kembali kepada tersangka, sehingga tersangka merasa tersinggung kembali. Kemudian sesampainya di rumah, tersangka mengasah parangnya. Kemudian tidak beberapa lama, tersangka menuju ke rumah korban dengan membawa sebilah parang. Namun sebelum sampai di rumah korban, tersangka bertemu korban di pinggir jalan di depan rumah warga bernama Pak Gimun, dan pada saat melihat si korban, tersangka tidak berpikir lama, langsung mengejar korban dan menghabisi nyawa korban dengan membacok beberapa kali di tubuh korban dan kepala serta leher korban. Oke, sekarang kondisi pelaku saat ini seperti apa Pak? Dan ancaman hukuman bagi pelaku bagaimana? Mohon diulangi Pak? Kondisi pelaku saat ini seperti apa dan ancaman hukuman bagi pelaku ini seperti apa Pak? Baik, saat ini pelaku sedang ditahan, dan untuk ancaman yang diterapkan atau pasal yang diterapkan kepada tersangka yaitu pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338, yang mana ancaman hukumannya yaitu seumur hidup, hukuman mati, atau penjara paling lama 20 tahun, Pak.
Baik, terima kasih Ibda Maulana Hashim sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara sore ini. Terima kasih banyak.